Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar pendidikan karakter tentang melayani dan rela berkorban. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami akan mulai pelajaran pendidikan karakter. Tuhan memberkati anak-anak dan Bapak Ibu guru serta jaringan yang kami pakai supaya dapat lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Ya, setelah kita berdoa, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu yang baru mungkin buat anak-anak. Karena biasanya lagu ini dinyanyikannya waktu di gereja atau yang sudah sering di gereja sudah sering juga untuk menyanyikan lagu ini. Judulnya adalah Ku Utus Kau. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taulan. Ku utus kau membagi kasihku. Ku utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Ku utus Apakah anak-anak tahu apa itu melayani dan apa itu rela berkorban? Nah, kita akan belajar bersama-sama definisi dari melayani dan rela berkorban. Melayani kalau dalam KBBI itu membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, atau meladeni kalau di bahasa Jawanya. Tetapi apakah itu ketika kita pergi ke restoran ada pelayan yang melayani,
Apakah seperti itu melayani? Nah, ini contoh seperti kita melayani yang ada di rumah. Contohnya adalah kita menyiapkan makanan buat keluarga. Kita bersama-sama di sana melayani semua anggota keluarga kita. Kemudian bisa juga saat saudara yang sakit, kita merawat saudara kita yang sakit. Ketika di sekolah, anak-anak juga bisa melayaninya dengan memimpin berdoa atau menolong teman yang pada waktu itu jatuh. Nah, kita melayani teman kita. Contohnya dengan kita mengambilkan minum, kita juga bisa membawa teman kita ke UKS dan sebagainya. Kalau di gereja, anak-anak pasti yang sudah ikut di gereja, kebaktiannya di gereja bukan di sekolah minggu, bisa juga membaca Alkitab yang ada di depan, jadi lektor. Kemudian bisa juga membantu mengedarkan kantong persembahan atau jadi misdinar. Nah, kemudian rela berkorban. Apa itu rela berkorban? Rela berkorban itu berani memberikan sesuatu sebagai korban. Kalau dulu pahlawan kita rela berkorban untuk bangsa Indonesia dengan mereka mau perang. Nah, yang sekarang rela berkorban kalau kita contohnya di rumah apa, di sekolah apa, di gereja apa ya rela berkorbannya? Nah, ini contohnya. Ketika di rumah mau berbagi makanan kepada adik, mau berkorban yang tadinya rotinya misalnya 1, karena rela berkorban jadi separuh-separuh sama adik. Kemudian orang tua bekerja keras untuk anaknya, mereka juga rela berkorban untuk anak-anaknya. Kemudian kalau sekolah, rela meluangkan waktu untuk membantu teman yang terkena musibah, itu juga rela berkorban. Kemudian saling menghargai dan menghormati agar tercipta kerukunan. Kalau tidak ada yang berkorban saling menghargai, nanti di sekolah jadinya berantem. Nah, kalau di gereja, pergi ke gereja dibandingkan main atau malah perginya ke Car Free Day waktu hari Minggu karena di sana banyak makanan. Nah, siapa yang seperti itu? Tentu tidak ya, pasti setiap anak-anak akan rajin pergi ke gereja atau ke sekolah minggu. Kemudian kita juga memberikan persembahan. Maaf ya kalau tulisannya ada yang salah. Memberikan persembahan. Yang tadinya kita punya uang 100.000 bisa untuk jajan, tapi kita mau belajar memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, setelah ini nanti anak-anak akan melihat bagaimana sih pengorbanan seorang anak yang mau rela memberikan 2 ikan dan 5 rotinya yang akan nanti dibagikan kepada banyak orang. Kemudian murid-murid Yesus belajar untuk melayani semua orang yang ada di situ. Nah, kita akan melihat videonya. Anak-anak silakan menyaksikan videonya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki. Nah, tadi setelah anak-anak melihat videonya, apakah anak-anak sudah belajar untuk melayani dan rela berkorban di rumah? Jika sudah, ayo tingkatkan ya. Jika belum, ayo mulai hari ini kita belajar untuk melayani dan rela berkorban. Kalau itu di rumah karena kita sering melakukan kegiatan kita hari-hari ini selama pandemi ini di rumah. Ayo kita saling melayani. Jika kita pergi, kita juga rela berkorban menggunakan masker supaya semuanya aman. Meskipun di dalam mobil atau kita menggunakan kendaraan. Ya, dengan kita melayani dan rela berkorban sama seperti para murid Yesus dan anak kecil, nah, kita akan menjadi pribadi yang sama, memiliki karakter seperti Yesus. Yesus telah merelakan dirinya untuk berkorban demi kita dan menebus dosa kita. Dan mulai hari ini, Bu Christine ajak anak-anak untuk mau melayani dan rela berkorban untuk orang lain. Kemudian, nanti anak-anak akan mengerjakan tugas yang ada di Google Form. Silakan nanti membuka di Google Classroom pendidikan karakter. Oke anak-anak, selamat mencoba melayani dan rela berkorban bagi saudara-saudara, bagi keluarga dan orang di sekeliling anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.